Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampung 6, kelas 1 APG PAUD, ingin mempresentasikan mata kuliah kami, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan materi yang akan kami sampaikan ialah tentang gaya belajar. Selamat menonton. Belajar ini terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama dari Sarasin, yang dalam Sugihartono dan kawan-kawan ia mengemukakan bahwa gaya belajar merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru tersebut selama proses belajar berlangsung. Selanjutnya ada pengertian menurut Fleming dan Mills. Mereka berpendapat bahwa gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Selanjutnya ada modalitas belajar. Modalitas belajar ini merupakan tipe-tipe siswa saat belajar. Dalam modalitas belajar ini ada 3 kategori. Yang pertama, ada 3 tipe. Nah, yang pertama ada tipe visual, yang kedua ada tipe auditori, dan yang ketiga ada tipe kinestetik. Tipe visual biasanya adalah orang yang bisa belajar dengan cara melihat gambar, seperti membaca buku yang bergambar atau belajar dengan perantara video. Yang kedua, ada tipe auditori. Nah, biasanya tipe auditori ini bisa belajar dengan cara mendengarkan dengan seksama saat guru berada menerangkan pelajarannya di kelas. Nah, biasanya tipe auditori ini merupakan pendengar yang baik. Kemudian ada tipe kinestetik. Tipe kinestetik ini merupakan tipe siswa yang ketika belajar dia tidak bisa diam. Seperti saat belajar dia menggerakkan tangannya atau kakinya, dan biasanya tipe kinestetik ini lebih menyukai praktik di lapangan dibandingkan dengan belajar di kelas. 2. Belajar sosial. Menurut model ini, dalam proses belajar, individu akan melakukan aktivitas belajarnya melalui aktivitas belajar sendirian, belajar berdua, belajar berkelompok, atau bentuk-bentuk kombinasi belajar lainnya. 3. Lingkungan belajar. Menurut model ini, individu memiliki kecenderungan untuk memilih-milih terhadap situasi dan kondisi lingkungan tempat ia akan belajar. Saya di sini akan menjelaskan model gaya belajar yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ada emosi belajar. Emosi belajar, menurut model ini, tipe-tipe lingkungan belajar yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda, dan aktivitas dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi motivasi, ketahanan, atau tanggung jawab individu dalam belajar. Yang kelima ada belajar global dan analitik. Menurut model ini, model pembelajaran global merupakan pendekatan belajar yang mana individu lebih memilih belajar dengan mengkategorikan secara luas, mengamati secara komprehensif, dan berorientasi pada kelompok. Dengan kata lain, lebih menekankan pada pemahaman terhadap seluruh materi pembelajaran secara umum. Terima kasih. Kemudian ada gaya belajar individu. Terdapat gaya belajar aktif dan reflektif. Pada tipe aktif, memahami informasi dengan melakukan sesuatu diskusi atau aplikasi atau mencoba menjelaskannya kepada orang lain.
Contohnya pada kalimat yang dikatakan oleh aktivis learner. Ayo coba dulu dan apakah ini akan berhasil. Kemudian pada tipe rekolektif, lebih suka untuk memikirkannya terlebih dahulu sesuatu hal sebelum melakukannya. Coba pikirkan dulu merupakan respon seorang learner. Terus ada bagaimana seorang aktivis learner dapat belajar dengan baik. Apakah kegiatan di kelas hanya memberikan sedikit waktu untuk berdiskusi atau aktivitas problem solving? Maka belajar dalam kelompok dapat membantu di mana setiap kelompok mendapat giliran untuk menjelaskan berbagai topik yang berbeda. Kemudian ada bagaimana seorang relative learner belajar dengan baik. Apakah kegiatan di dalam kelas hanya memberi waktu sedikit untuk memikirkan informasi baru? Maka jangan hanya dibaca dan dihafal, tetapi harus diulang-ulang dengan cara membuat catatan dengan kata-kata sendiri akan sangat membantu. Gaya belajar sensori dan intuisi. Sensor learners menyukai memecahkan masalah dengan metode yang telah baku dan tidak menyukai komplikasi atau kejutan-kejutan. Juga cenderung untuk menyukai mempelajari fakta-fakta dan cenderung bekerja lebih praktis dan berhati-hati. Sedangkan intuitors learners menyukai inovasi dan tidak menyukai pengulangan. Cenderung menyukai menemukan kemungkinan-kemungkinan dan hubungan-hubungan lain. Intuitors tidak menyukai pelajaran yang melibatkan proses mengingat dan perhitungan rutin. Bagaimana seorang sensing learners dapat belajar dengan baik? Sensors learners dapat mengingat dan memahami informasi dengan baik apabila mereka dapat melihat hubungannya dengan dunia nyata. Maka diharapkan mampu mencari contoh-contoh nyata dari materi pelajaran yang abstrak dan teoretikal dengan bertanya pada guru. Kemudian, bagaimana seorang intuitive learners dapat belajar dengan baik? Apabila seorang intuitor berada dalam kelas yang mengutamakan hafalan dan rumus-rumus yang sudah baku, mereka mungkin akan merasa bosan. Maka dapat menanyakan pada guru atau teori yang menghubungkannya dengan fakta atau mencoba mencari tahu sendiri. Untuk menjadi learner dan problem solver, dibutuhkan kemampuan untuk memfungsikan kedua hal tersebut secara seimbang. Nah, materi yang selanjutnya itu ada tentang gaya belajar. Gaya belajar itu ada dua. Yang pertama, visual learners. Yang kedua, verbal learners. Yang pertama kita bahas yaitu visual learners. Visual learners adalah seseorang yang gaya belajarnya itu menitik beratkan pada indera penglihatan. Kemudian, visual learners itu dapat mengingat dengan baik yang dilihatnya seperti gambar, bagan, diagram, terus garis waktu, kemudian film, kemudian demonstrasi lainnya yang berbentuk indera penglihatan. Kemudian yang kedua itu ada verbal learners. Verbal learners adalah seseorang yang gaya belajarnya itu menitik beratkan pada tulisan. Nah, verbal learners ini dapat belajar dengan baik melalui kata-kata, penjelasan, tertulis maupun secara lisan. Nah, selanjutnya, bagaimana seorang visual learners dapat belajar dengan baik? Jawabannya, dengan cara mencoba membuat diagram, sketsa, skema, foto-foto, bagan alur, atau cara visual lainnya yang dapat merepresentasikan materi pelajaran yang dominan dengan cara verbal. Kemudian, bagaimana seorang verbal learners dapat belajar dengan baik? Jawabannya, dengan menuliskan ringkasan atau buat catatan dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, setiap orang dapat belajar dengan lebih baik ketika sebuah informasi dijelaskan secara visual dan verbal.
Yang terakhir adalah gaya belajar sekuensial dan global. Tipe sekuensial ini cara belajarnya itu harus linear, dari bab 1 ke bab 2 ke bab 3, jadi harus berurutan dan harus logis, harus menyambung dari bab 1 ke bab yang lainnya. Nah, kalau tipe global belajarnya itu bebas, dia lompat-lompat, bisa menserap informasi sekalipun acak-acakan gitu. Jadi dia udah dapat informasi sekalipun dia nggak ngeliat dan memahamin keseluruhannya. Nah, gimana sih cara seorang pelajar sekuensial dapat bekerja dengan baik? Yang pertama itu, untuk tipe sekuensial, sebaiknya sebelum pelajaran dimulai, sediain waktu untuk ngebuat garis besar atau outline materi dengan tahapan-tahapan secara logis, jadi ditulis ulang gitu, dibuat kayak peta konsep tapi pakai bahasa sendiri. Nah, kalau buat tipe global itu kayak gimana? Kalau buat tipe global itu sebelum mulai pelajaran baru, alangkah baiknya untuk orang-orang yang tipe global ini dilihat lagi secara keseluruhan materi barunya, biar ada pandangan-pandangan dulu gitu, biar dapat pandangan. Sekalipun ini makan waktu, tapi kita nggak akan ngulang-ngulang lagi gitu. Terima kasih. Apakah terhadap bagaimana cara orang tua belajar? Karena mungkin berbeda dengan anak, tetapi ajarkan cara yang terbaik untuk anak. Yang ketiga adalah sediakan pada kesempatan untuk menggapai kesuksesan dengan cara belajarnya sendiri. Yang keempat adalah terapkan disiplin kepada peserta didik. Yang kelima adalah mengupdate strategi dan kualitas pengajaran. Yang keenam adalah menghargai potensi siswa yang lemah dan lamban dan memperhatikan entusiasme terhadap ide dan gagasan mereka. Yang terakhir adalah memuji keindahan, perbedaan potensi, karakter, minat dan bakat, serta modalitas gaya belajar terhadap individu.